Thayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, adik-adik yang sekarang ada di rumah masing-masing? Ya, alhamdulillah. Kalau kakak sendiri, alhamdulillah di sini masih baik-baik saja seperti yang adik-adik lihat. Alhamdulillah kakak baik-baik saja ya, meskipun kita beda tempat, kita hanya bertemu dalam jaringan ataupun online ya. Alhamdulillah kita semua bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sehat semua ya adik-adik yang ada di sana. Ya. Oke. Yang pertama yakni alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah lah kita bisa bertemu untuk yang kedua kalinya dalam pelajaran bahasa Arab ini, ketemu lagi sama anak-anak MTS Lombok Kulon di Bondowoso. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi tetap patut kita syukuri karena kita bisa bertemu masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa bernafas. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, zaman yang penuh ilmu, zaman yang seperti sekarang ini. Maka dari itu, untuk mensyukuri semua hal itu, kita belajar bersama di sini ya. Khususnya kita akan belajar bahasa Arab, dan alhamdulillah ini juga sudah pertemuan yang kedua bersama adik-adik semua ya. Khususnya untuk kelas 3 untuk kelas 7 MTS Lombok Kulon ini. Jadi meskipun kita pandemi, meskipun kita sekarang dapat musibah adanya wabah COVID-19, tetap kita syukuri, tetap tidak boleh patah semangat. Oke. Sebelum kita menuju ke materi yang baru, di sini kakak mau tanya bagaimana dengan materi minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kan kita membahas tentang mufrodat yang ada di al-amilina fil madrasah ya. Jadi di sini kakak menyarankan untuk adik-adik semua, bagi yang belum paham ya tentang pelajaran kemarin, boleh menghubungi kakak di sini ya. Di sini kakak sangat senang, akan sangat bahagia sekali kalau misalkan ada dari kalian yang mau bertanya ya. Karena nanti kalau misalkan malu bertanya ya sesat di jalan. Jadi nggak apa-apa ya, bertanya bukan berarti kita tidak bisa ya, bukan berarti kita bodoh, kan justru dengan bertanya itu kita akan bertambah wawasan kita. Jadi kakak berharap apabila ada dari adik-adik semua yang belum paham terhadap materi yang sebelumnya, di sini kakak sangat berharap bahwasanya kalian mau bertanya ya, tidak malu untuk bertanya. Oke, sebelumnya masih berkaitan dengan pelajaran kita yang kemarin, yaitu al-amilina fil madrasati. Oke, jadi materi kita masih sama, yaitu al-amilina fil madrasati. Ini judul umumnya ya, seperti minggu kemarin.
Alhamdulillah fil madrasati atau profesi-profesi yang berada di sekolah. Nah, kalau minggu kemarin kita membahas tentang mufrodat, nah minggu ini kita akan membahas tentang ungkapan-ungkapan sapaan atau bagaimana cara kita menyapa teman sebaya kita, menyapa guru-guru kita, menyapa orang yang ada di perpus, menyapa satpam, menyapa orang-orang sekitar, khususnya yang ada di lingkungan kita, yang ada di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana kita menyapa atau memulai pembicaraan dengan orang-orang yang satu profesi ataupun beda profesi dengan kita. Nah, akan kita bahas di sini. Jadi setelah pembelajaran ini, kakak harap kalian bisa menyapa guru-guru kalian, menyapa kakak sendiri, menyapa satpam atau menyapa teman-teman. Nah, perbedaannya bahwasanya di dalam bahasa Arab kita ada istilah-istilah tersendiri yang akan kita gunakan untuk menyapa orang-orang tersebut. Nah, maka akan kita bahas di sini. Oke, sekarang kembali lagi ke layar ya adik-adik semua. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran, di sini kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi setelah selesai dari kelas ini, di sini kakak sangat mengharapkan untuk adik-adik semua mampu satu melafalkan bunyi-bunyi huruf hijaiyah tertentu yang diperdengarkan. Jadi serta mengidentifikasi bunyi ungkapan yang diperdengarkan dan terakhir mengartikan kosakata yang diperdengarkan. Jadi dengan demikian adik-adik semua mampu melafalkannya, mampu mempraktekkannya, mampu mendemonstrasikannya. Jadi di sini kakak akan bagi-bagi tips supaya kita cepat bisa berbicara bahasa Arab atau mudah untuk memahami pelajaran bahasa Arab. Kuncinya satu ya, praktek. Nah, ketika kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di dalam kelas, maka secara otomatis itu akan mempermudah kita ya. Jangankan menjawab pertanyaan ya, berbicara bahasa Arab pun kita bisa selama kita bisa mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari kita. Oke, baik adik-adik, sekarang yang selanjutnya, nah, ihtamu hadil mufrodat. Nah, sebelum kita belajar ungkapan-ungkapan sapaan dalam bahasa Arab, ungkapan-ungkapan bagaimana kita menyapa, kita harus tahu dulu mufrodat yang berkenaan dengan ungkapan-ungkapan tersebut. Nah, sekarang ihtamu hadil mufrodat. Perhatikanlah mufrodat berikut ini. Oke. Siap ya? Oke, sekarang kita mulai ke mufrodat yang pertama. Nah, di sini ada salam ya. Salam itu dalam bahasa Arab kita menyebutnya at-tahiyatu. Oke. Coba perhatikan baik-baik. Nah, cara pengucapannya yaitu at-tahiyatu. Nah, coba adik-adik ulangi ya, kita ulangi bersama-sama di rumah, at-tahiyatu. Oke, satu kali lagi, at-tahiyatu, yang artinya salam. Di sini banyak ya salam. Ada salam ketika pagi, salam ketika siang, nanti bagaimana, salam ketika sore bagaimana, salam ketika malam bagaimana, nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang kita akan bahas mufrodatnya terlebih dahulu. Oke, semuanya ya, ini adalah mufrodat yang pertama. Sekarang kita akan ke mufrodat yang selanjutnya, yaitu sobahun.
yang artinya sobahun yang artinya pagi. Oke, sekarang kita ke mufrodat yang selanjutnya. Oke, diperhatikan dulu baik-baik. Di situ ada, kalau tadi ada pagi, nah itu ada sore. Yang kita menyebutnya dalam bahasa Arab masaun. Oke, masaun yang artinya sore. Coba kita ulangi bersama-sama masaun. Nah, masaun yang artinya sore. Coba sekarang adik-adik yang ada di rumah diulangi sebanyak 3 kali. Oke, masaun yang artinya sore. Jadi mungkin di mufrodat ini mungkin kita ingin menyapa teman-teman kita atau guru-guru kita di waktu sore. Makanya kita perlu mengetahui apa sore itu dalam bahasa Arab. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita akan ke mufrodat yang selanjutnya. Oke, sebelumnya coba di sini kakak minta kalian untuk menulis mufrodatnya. Oke. Ya, ditulis dulu mufrodat sore atau masaun. Oke ya, sudah semua. Oke, sekarang kita ke mufrodat yang selanjutnya. Mufrodat selanjutnya di situ ada terima kasih, atau dalam bahasa Arab itu syukron. Nah, jadi gini, mungkin nanti ketika adik-adik semua ketika adik-adik mendapat bantuan dari teman kita, dari saudara kita, atau dari guru kita, jadi kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kita. Nah, secara otomatis kita akan mengucapkan terima kasih. Nah, tapi dalam bahasa Arab kita mengucapkannya dengan kata syukron. Oke. Syukron. Nah, sekarang coba kalian ulangi setelah kakak ya. Syukron. Nah, yang artinya terima kasih ya. Nah, begitu ya adik-adik. Nah, sekarang kakak ingin kalian melafalkan kata syukron ini sebanyak 3 kali. Oke, sudah. Nah, sekarang coba kita ulangi bersama-sama. Syukron. Nah, sekarang coba ditulis dulu mufrodatnya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan belajar mufrodat yang selanjutnya. Oke, diperhatikan ya. Nah, kalau tadi ketika kita berterima kasih kita mengucapkan syukron. Nah, mungkin setelah kita membantu seseorang, terus ada yang mengucapkan terima kasih kepada kita, maka kita ada yang bilang atau syukron kepada kita, maka hendaknya kita tuh harus membalas ucapan terima kasih tadi. Kalau di bahasa Indonesia kita bisa menyebutkan terima kasih kembali. Misal ada seseorang yang bilang terima kasih, nah maka kita akan membalas terima kasih kembali. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu kita menyebutnya afwan. Nah, jadi pakai ain ya, bukan alif atau bukan hamzah di huruf depannya. Jadi ain ditekankan gitu. Jadi kita menyebutnya afwan. Jadi afwan. Nah, coba sekarang diikuti bareng-bareng ya. Diikuti bareng-bareng setelah kakak. Afwan. Sudah? Oke. Sekarang coba adik-adik semua ucapkan sebanyak 3 kali. Oke, nah kalau tadi itu terima kasih, sekarang ini cara kita merespon orang yang bilang terima kasih dalam bahasa Arab itu afwan. Jadi syukron, afwan. Nah, demikian ya adik-adik. Nah, itu artinya terima kasih kembali. Oke, kita ke mufrodat
mufradat yang selanjutnya. Kalau di mufradat selanjutnya ini ada kaifa. Ayo ya, ini kakak mohon maaf ya, di sini yang benar bagaimana, bukan bagaiman, itu kurang huruf A-nya. Yes. Ada kaifa. Nah, kaifa. Jadi itu mungkin kita ingin bertanya bagaimana keadaanmu, bagaimana belajarmu, atau bagaimana keadaan ibumu, bagaimana, dan bagaimana yang lain. Jadi bagaimana ini adalah bahasa Arab yang artinya kaifa. Oke, sekarang coba ulangi setelah kakak ya, bareng-bareng. Kaifa. Nah, sekarang coba diulangi sebanyak 3 kali. Kaifa. Yang artinya bagaimana. Oke, sekarang kakak kasih waktu untuk menulis mufradat ini di buku kalian masing-masing. Oke, sudah ya adik-adik. Nah, sekarang kita ke mufradat selanjutnya. Ya, di mufradat selanjutnya itu ada haluka atau keadaanmu. Jadi kalau tadi ada bagaimana, mungkin kita ingin menanyakan kabar teman kita atau kabar seseorang. Lah kita ingin bertanya, bagaimana keadaanmu? Nah, jadi kita kalau bagaimana tadi kaifa, kalau keadaanmu itu bahasa Arabnya haluka. Oke, di sini haknya hak tipis ya, bukan hak tebal. Jadi pengucapannya haluka. Jadi haknya panjang. Kaifa haluka. Nah, tapi haluka di sini digunakan untuk menanyakan lawan bicara kita yang laki-laki. Bagaimana keadaanmu? Kaifa haluka. Nah, coba sekarang adik-adik semua ikutin setelah kakak. Haluka. Nah, kita lafalkan bersama-sama. Haluka. Oke, sudah. Sekarang coba kalian lafalkan sendiri masing-masing sebanyak 3 kali. Oke, sekarang jangan lupa untuk tulis ya. Oke, sudah ya adik. Nah, sekarang kalau ini lagi, sekarang kita akan ke mufradat yang selanjutnya untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki tadi haluka, kalau untuk perempuan itu namanya haluki. Jadi bahasa Arabnya itu haluki. Oke ya adik-adik. Nah, jadi kalau tadi itu ketika lawan bicara kita laki-laki, tapi ketika lawan bicara kita perempuan, maka kita menggunakannya haluki. Jadi perbedaannya di huruf yang akhir. Nah, perbedaannya di sini di huruf akhir. Jadi kalau laki-laki itu harokatnya fathah, kalau perempuan itu harokatnya kasroh, menggunakan haluki. Oke, coba sekarang semuanya diulangi bareng-bareng haluki. Nah, sekarang coba kalian lafalkan sendiri sebanyak 3 kali. Oke, begitu ya adik-adik. Nah, sekarang jangan lupa ditulis. Nah, Oke, sekarang kita jadi kakak harap kalian catat semuanya, kalian baca lagi berulang-ulang, kalau bisa kalian sampai hafal ya. Sekarang diperhatikan ke layarnya. Nah, di situ sudah ada kolom, ada gambar 2 orang laki-laki sedang saling menyapa satu sama lain. Dan kalau adik-adik semua perhatikan, nah di situ ada 2 kolom ya. Dan kolom sebelah kiri di situ ada jawab, kolom sebelah kanan itu ada at-tahiyah. Tadi at-tahiyah itu salam. Nah, jadi kolom yang sebelah kanan ini adalah kolom salamnya, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah jawabannya. Jadi ketika ada orang yang salam kepada kita, kita seharusnya adalah menjawab salam dari orang tersebut. Nah, di situ ya. Oke, sekarang kita bahas dulu dari awal ya. Jadi yang pertama itu ada salam ya.
Jadi lumrahnya kita bertemu dengan seseorang, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, maka dijawab menggunakan Waalaikumsalam. Nah, sekarang coba kakak tanya semuanya, Assalamualaikum. Dijawab. Oke, bagus. Nah, sekarang di kolom yang kedua di sini ada ahlan wa sahlan. Di sini menggunakan hak tebal ya adik-adik. Ada ahlan wa sahlan. Dijawabnya ahlan bik. Jadi ahlan wa sahlan dijawab menggunakan ahlan bik. Nah, kapan Bung? Itu kayak ucapan selamat datang. Oh, selamat datang kembali. Jadi ya, selamat datang kembali. Jadi ketika kita ada seseorang yang mungkin bertamu kepada kita, maka kita menyambutnya menggunakan ahlan wa sahlan. Jadi ketika kita menyambut seseorang, maka bukti bahwa kita sangat menyukai dan menghargai kedatangan seorang tersebut. Jadi ahlan wa sahlan, ahlan bik. Nah, dijawab menggunakan ahlan bik. Oke, yang selanjutnya itu ada sobahal khair. Dijawab sobahan nur. Jadi ini biasanya kalau di mufradatnya sobahun itu pagi ya, jadi sesuai dengan maknanya. Ketika kita bertemu seseorang di pagi hari, maka kita akan mengucapkan sobahal khair. Dijawab sobahan nur, sobahal khair. Nah, sekarang coba kita praktekkan sobahal khair. Oke. Nah, itu untuk salam ketika pagi. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu ketika sore. Nah, ketika sore itu kita mengucapkannya kalau di mufradanya itu ada masaun. Ya, masih ingat dengan mufrad yang tadi? Nah, kalau sore, kalau pagi tadi sobahal khair, kalau sore masal khair, maka dijawab masa'an nur. Oke, begitu ya adik-adik. Semoga sampai di sini paham dulu ya. Oke, sekarang itu adalah ucapan terima kasih selanjutnya. Jadi kalau kita ada yang berterima kasih kepada kita menggunakan syukron, maka dibalas dengan afwan. Nah, seperti itu. Nah, di kolom selanjutnya itu ada ungkapan ketika kita ingin bertanya tentang keadaan lawan bicara kita. Jadi, kaifa haluka? Maka dijawab oleh lawan bicara kita, alhamdulillah bi khair. Oke, sekarang coba kakak tanya semua kepada kalian yang ada di rumah, kaifa haluka? Dijawab. Oke. Dan yang terakhir itu ada ungkapan ketika kita hendak berpisah dengan lawan bicara. Biasanya dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sampai jumpa. Nah, bagaimana dalam bahasa Arab? Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu ungkapannya kita kenal dengan ilal liqa. Maka dijawablah oleh lawan bicara kita, ma'assalamah. Demikian. Nah, itu adalah contoh-contoh percakapan atau ungkapan sapaan yang digunakan dalam bahasa Arab. Oke, jadi kakak berharap dari materi-materi ini kita semua bisa mempraktekkannya. Jadi selain kita paham dan hafal, kita juga bisa mempraktekkannya. Jadi dengan praktek kita akan terbawa secara tidak langsung, kita belajar juga bahasa Arab. Begitu ya adik-adik. Nah, sekarang kakak ingin adik-adik yang ada di rumah membuat video. Ini untuk tugasnya ya adik, membuat video bersama temannya menggunakan kalimat-kalimat atau sapaan-sapaan yang ada di kolom ini. Gitu ya. Oke, sekarang kakak cukupkan materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat.
bermanfaat di dunia wal akhirah. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga sukses semuanya. Kakak juga minta maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang berkenan atau bahkan perbuatan jelek, atau ya kakak mohon maaf lah sebesar-besarnya. Oke. Sebelum kita tutup materi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Oke. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.